Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi taruna-taruni sekalian, salam kenal semua ya. Baik, hari ini kita akan membahas matematika ekonomi, yaitu konsep dasar matematika ekonomi. Buku yang saya gunakan ini adalah buku yang disusun oleh Wahyu Hidayat R dan Syamsul Hadi. Untuk outline-nya, kurang lebih kita membahas 7 bab. Bisa jadi nanti kita juga ada membahas bab lain, atau ada tambahan yang lain nanti di luar bab ini, atau kita lebih fokuskan ke praktek perhitungannya. Jadi untuk yang pertama di sini kita bahas konsep dasar matematika ekonomi, yang kedua ada deret, ketiga teori fungsi, yang keempat aljabar kalkulus turunan fungsi sederhana, turunan fungsi parsial, kalkulus integral, dan model linear dengan pendekatan matriks. Ini yang tadi saya sebutkan referensi buku, bisa dari Wahyu Hidayat Matematika Ekonomi BPFE Yogyakarta atau Dumairi. Tapi yang saya gunakan itu Matematika Ekonomi dari Pak Wahyu Hidayat. Baik, langsung saja untuk yang pertama, kita ke konsep dasar matematika ekonomi. Kita sudah belajar ya dari SD, bahkan dari TK, matematika, di mana matematika di sini merupakan salah satu alat atau bahasa untuk menggambarkan suatu keadaan atau mendekati suatu permasalahan, termasuk untuk masalah ekonomi dan bisnis. Nah, di sini matematika sebagai alat itu akan mempengaruhi ketajaman, efisiensi, dan daya generalisasi analisa ekonomi dan bisnis. Sebagai alat, matematika akan mempengaruhi ketajaman, efisiensi, dan daya generalisasi analisa ekonomi dan bisnis. Nah, selanjutnya hubungan variabel yang rumit dapat disederhanakan dengan menggunakan simbol-simbol matematika. Nah, di sini matematika memiliki kegunaan yang sangat besar dalam penjabaran dan pengembangan teori ekonomi dan bisnis. Di samping itu, matematika sangat berguna dalam pemanfaatan bisnis untuk diproses dan kemudian disimpulkan hasilnya. Pembahasannya meliputi fungsi linear dan non-linear, terapan fungsi, dasar-dasar matriks dan terapannya dalam ekonomi, lalu programasi linear dengan metode grafik dan simplex. Selanjutnya, matematika ekonomi, ya di sini ya, karena tadi kita sudah membahas tentang matematika, lalu kita di sini membahas matematika ekonomi, di mana di sini yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi dengan menggunakan pendekatan dan lambang-lambang ekonomi. Ya. Jadi pembahasan dalam matematika ekonomi di sini memanfaatkan konsep dan teknik perhitungan yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Ya, di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan topik-topiknya ada fungsi, kalkulus, himpunan, deret, dan matriks. Nah, perlu Anda ketahui simbol-simbol matematika ekonomi berbeda dengan matematika murni. Di mana kalau matematika murni itu biasanya kita temukan simbol-simbol seperti X, Y, Z, P, Q, R, itu ya. Jadi hanya huruf saja tanpa ada artian tertentu. Berbeda dengan matematika ekonomi, dia sesuai dengan variabel ekonominya. Simbolnya itu sesuai dengan variabel ekonominya. Misal, harga itu lambangnya P, karena dia artinya price, ya. Kuantitas itu Q, yang artinya quantity, dan biaya di sini ada C, atau di sini cost. Tabungan itu S, saving, konsumsi C, consumption, dan lain-lain sebagainya. Jadi biasanya simbol untuk matematika ekonomi itu mengikuti variabel ekonominya.
Ya, dan biasanya nilai-nilai variabel dalam matematika ekonomi harus bernilai positif. Nah, untuk mata kuliah ini, ya matematika ekonomi, dua hal utama yang diharapkan dapat dicapai oleh taruna-taruni. Yang pertama, taruna-taruni mampu menggunakan aplikasi matematika seperti persamaan, pertidaksamaan, fungsi linier, dan kuadratik, matriks dan terapannya, serta programasi linier dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan bisnis. 2. Mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap permasalahan ekonomi yang bersifat teoritis maupun aplikatif dengan pendekatan matematika, baik secara analitik maupun grafis. Baiklah, selanjutnya di sini ada model-model ekonomi, di mana model-model ekonomi ini merupakan abstraksi tentang hubungan ekonomi untuk menyederhanakan penanganan masalah-masalah ekonomi yang kompleks. Fungsinya apa? Untuk mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi diantaranya produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk model ekonomi. Yang pertama ada fungsi umum kualitatif, yang kedua model tabel atau grafik, dan yang ketiga fungsi aljabar atau matematis. Nah, kita ke yang pertama dulu. Di sini ada fungsi umum kualitatif. Fungsi umum kualitatif yaitu suatu model ekonomi atau bisa kita sebut persamaan yang menunjukkan perubahan perilaku sebagai akibat perubahan lain. Misalnya, perubahan perilaku konsumsi sebagai akibat dari pendapatan nasional, ya. Perubahan perilaku konsumsi sebagai akibat dari pendapatan nasional. Yang kedua, perubahan permintaan barang sebagai akibat perubahan harga barang tersebut atau harga barang lain. Itu bisa dilihat untuk persamaan atau model ekonominya, ada Q dx sama dengan F dalam kurung PX, PY, T, dan M. Di situ Q dx itu sama dengan kuantitas permintaan barang X. Jadi jumlah permintaan barang X itu simbol ekonominya adalah Q dx. Ya. Selanjutnya ada PX, di situ maksudnya adalah harga barang X. PY juga begitu, harga barang Y. Yang selanjutnya M itu pendapatan perseorangan, dan T di situ artinya selera. Ya. Baik, untuk yang kedua ada model tabel atau grafik. Untuk melengkapi bentuk fungsi umum yang bersifat kualitatif seringkali dianggap tidak cukup. Ya, jadi bentuk fungsi umum yang bersifat kualitatif seringkali dianggap tidak cukup. Jadi bukan hanya berbentuk deskripsi, namun juga ekonomi itu melengkapinya dengan ilustrasi angka-angka dan dinyatakan dalam bentuk tabel yang kemudian digambarkan dengan grafik. Itu hanya contohnya saja ya, kita bisa lihat. Ya baik, jadi kita pertama lihat di tabelnya dulu. Itu ada kolom QD atau quantity of demand. Ya, jadi kuantitas dari permintaan barang. Yang selanjutnya ada P, itu di situ adalah price, harga. Selanjutnya ada QS, quantity of supply. Dan selanjutnya itu ada keterangan titik. Nah, bisa kita lihat di situ antara kuantitas demand, kuantitas permintaan, dan kuantitas penawaran atau supply itu sama. Nah, secara singkatnya, jadi antara permintaan dan penawaran itu seimbang. Itu yang disebut keseimbangan pasar. Nanti untuk slide selanjutnya itu nanti ada saya penjelasan sedikit tentang keseimbangan pasar. Ini hanya secara kasarnya saja ya, kita lihat.
Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi aljabar atau matematis. Ya. Jadi untuk yang terpenting dalam pembuatan model-model aljabar atau matematis yaitu bentuk persamaan, atau biasanya kalau di Word, Microsoft Word itu ada, kita misalnya mau buat persamaan, di situ tuh ada equation dengan unsur utamanya diantaranya variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Di mana variabel di sini maksudnya adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Nilainya dapat berubah-ubah. Itu ya kata kuncinya. Yang selanjutnya konstanta, yaitu sesuatu yang nilainya tetap atau tidak berubah. Ya. Nah, jika konstanta dengan variabel digabungkan menjadi satu, ya, konstanta dengan variabel digabungkan menjadi satu, maka angka konstanta yang ada di depan variabel disebut koefisien dari variabel tersebut. Jadi konstanta itu biasanya bentuknya itu tetap, ya, nilainya tetap kalau variabel itu berubah-ubah, ya. Nah, selanjutnya koefisien atau konstanta yang bervariabel, koefisien atau konstanta yang bervariabel atau dinyatakan dalam huruf atau lambang huruf awal abjad Yunani atau Arab disebut parameter. Ya. Nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini masuk ke persamaan. Persamaan itu ada macam-macam ya. Kurang lebih yang saya sebutkan di sini ada 3. Jadi yang pertama persamaan definisi. Persamaan definisi ini contohnya adalah Pi sama dengan TR dikurangi TC. Yang artinya di sini persamaan definisi yaitu bentuk persamaan yang mempunyai arti sama. Nah, kalau Pi di sini ini maksudnya profit. Di mana di sini ada total revenue atau TR, total pendapatan, dikurangi dengan total cost atau total biaya. Nah, itu persamaan definisi. Jadi di mana di situ profit sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Itu mempunyai arti yang sama. Nah, selanjutnya ada persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan ini menggambarkan kondisi keseimbangan model. Contohnya yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya, keseimbangan pasar. Nah, ini yang disebut dengan keseimbangan pasar yaitu antara quantity demand dan quantity supply, QD dan QS-nya itu seimbang. Antara permintaan dan penawaran barang itu seimbang. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, keseimbangan pendapatan nasional atau national income. Dimana di situ saving plus taxes atau pajak ya, plus import sama dengan investment plus government expenditure plus export. Nah, untuk persamaan selanjutnya ada persamaan tingkah laku atau behavioral. Nah, di sini maksudnya persamaan yang menunjukkan hubungan tingkah laku antara variabel sebagai akibat perubahan variabel yang lain. Hubungan tingkah laku antara variabel karena adanya perubahan variabel yang lain. Contohnya, quantity demand sama dengan 10 dikurangi 2P. Ya. Persamaan tersebut menunjukkan hubungan tingkah laku antara price atau harga dengan QD atau jumlah barang yang akan diminta. Ya.
di mana di situ angka 10 merupakan konstanta, sedangkan angka 2 yang bergabung dengan variabel harga atau P disebut koefisien. Begitu ya. Nah, karena ini masih perkenalan, saya ingin kalian benar-benar memahami konsepnya dulu dari matematika ekonomi. Jadi mungkin bisa diulang lagi untuk videonya jika masih kurang paham, dan selanjutnya terakhir di sini ada latihan soal atau tugas mandiri. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang konsep dasar matematika ekonomi. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bisa juga dengan chat langsung WA ke saya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.